Selamat pagi teman-teman pemuda remaja, selamat hari Minggu. Satu ayat dari Amsal 17 ayat 22, bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Oleh karena itu teman-teman, mari kita dengan hati yang gembira, dengan hati yang penuh sukacita, kita mengucap syukur atas berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita hari demi hari. Mengucap syukur atas kesehatan yang sudah diberikan, dan khususnya hari ini mengucap syukur bahwa kita masih boleh beribadah bersama secara online. Dan sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita persiapkan hati kita boleh dengan sukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah. Teman-teman, puji Tuhan, kita bisa beribadah bersama saat ini. Gereja kita 140 tahun usianya. Dan selama 140 tahun, kita punya pengakuan yang sama, bahwa ibadah ini dimulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah berasal dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menyelamatkan manusia, dan Allah yang setia menyertai manusia dengan perbuatan tangannya. Kiranya turun atas teman-teman sekalian kasih karunia, damai sejahtera sepanjang ibadah ini dan di dalam kehidupanmu. Amin. Halo, Prakbun Youth Community, selamat datang kembali di Kebaktian tanggal 26 September 2021. Senang banget hari ini, mungkin kita masih belum bisa ketemu secara langsung, tapi kita tetap masih bisa bersama-sama, kita masih punya tujuan yang sama, mau datang ke tempat ini, mau menyaksikan ibadah ini untuk mau memuliakan nama Tuhan. Dengan segenap hati kita mau sama-sama tunduk, kita mau sama-sama masuk dalam kebaktian ini, a heart of worship. Strip away and I simply come, longing just to bring something that's a word that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search my deeper within to the way things appear.
and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. King of endless world, no one could express how much you deserve. Till I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for the song in itself, it's not what you have required. You search my steeper within, to the way things have been. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Teman-teman, kadang kita jadi orang, jadi individu yang selalu ingin tahu hal yang mungkin kita tidak miliki. Yes, kita sering ingin ngecek rumput tetangga sebelah, kita mau ngecek isi dompet tetangga sebelah, kita pengen tahu keluarga tetangga sebelah kita. Dan ya, itu adalah hal atau satu hal yang mungkin teman-teman tidak sadari, bahwa kita selalu melihat orang yang di atas kita. Dan kita lupa untuk bersyukur bahwa apa yang Tuhan beri itu sudah sesuai dan itu baik adanya. Kolose 3 ayat 17 mengingatkan kita, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Mari kita sama-sama masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur atas seminggu ini aja. Dan apakah sudah teman-teman melakukannya? Bersyukur kepadanya. Ku bersyukur Bapa. Rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti
segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Teman-teman, kita mungkin seringkali merasa diri kita tuh paling wow, dan juga kita melihat orang lain tuh selalu lebih tinggi daripada kita. Dan teman-teman, kita harus ingat senantiasa bahwa apa yang kita punya ini sudah lebih dari cukup. Dan Tuhan yang memberikan itu sudah tahu sesuai porsi dan itu baik menurut-Nya. So teman-teman, mari kita mau percaya, kita mau sama-sama mengerti tujuan Tuhan akan hidup kita, akan keluarga kita, dengan satu tujuan, dengan satu kemauan kita, yaitu sama-sama percaya akan janjinya. With all I am. Into your hands I commit again, with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever.
Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I walk with you wherever you go, to tears and joy. I'll trust in you, and I believe in all of your ways, your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong. That I live, the reason that I sing with all I am. I will worship. I will Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong. That I live, the reason that I sing with all I am. Mari teman-teman, kita datang pada Tuhan, kita naikkan doa kita supaya apa yang kita renungkan bersama ini menyadarkan kita, bermanfaat bagi perjalanan hidup kita dan membawa kita kembali untuk tahu yang terpenting dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa saat ini untuk setiap kaum muda, baik pemuda dan remaja, dimanapun saudara-saudara ini berada. Di setiap pergumulan kehidupan, pertanyaan-pertanyaan yang muncul, dan juga kegalauan-kegalauan yang ada, kebahagiaan dan sukacita. Di tengah-tengah warna kehidupan seperti itu, kami mau merenungkan satu hal yang penting dalam hidup kami, supaya hidup kami ini bermakna, hidup kami ini punya arti, bukan hanya sekedar menjalani hari Selasa, Rabu, Jumat, kemudian balik lagi Senin, Selasa, Rabu, selanjutnya sebagai satu rutinitas. Tapi kami menjalani hari demi hari, itu di dalam sebuah makna kehidupan yang Tuhan sendiri berikan kepada kami. Maka berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, berikan kami hikmat untuk mengerti, supaya kami menemukan makna kehidupan di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa,
Amin. Saudara-saudara sekalian, tema kita pada kesempatan ini, pada ibadah minggu ini adalah cek keluarga sebelah. Cek keluarga sebelah. Intisari dari tema ini adalah bahwa ketidakpuasan itu seringkali mendorong untuk seseorang membangun ilusi. Ketidakpuasan itu merupakan dorongan yang kuat untuk seseorang membangun ilusi. Dan pada saat orang hidup di dalam ilusi, malah orang ini jauh dari kehidupan yang berarti. Kenapa? Dia halu. Dia membuat semacam imajinasi yang sebenarnya itu bukan fakta kehidupannya. Saudara, cek keluarga sebelah adalah satu perilaku yang dilakukan oleh seseorang ketika dia melihat keluarga orang lain. Saudara-saudara melihat keluarga orang lain tidak apa-apa. Apa bedanya belajar dan mau menjadi itu? Beda, saudara-saudara. Ketika kita melihat sesuatu di luar hidup kita, di luar frame hidup kita, kita melihat frame orang lain. Ketika kita melihat frame orang lain dan kita belajar dari frame itu, dan kemudian kita kembali kepada apa yang kita punya, kembali pada diri kita, dan kemudian kita bilang gini, ada nggak yang dievaluasi, ada yang nggak diperbaiki supaya saya ini meningkat, saya ini bertumbuh. Itu bagus, itu yang namanya belajar dari orang lain. Tapi saudara-saudara, kalau menjadi orang lain artinya begini, kita membawa seluruh hidup kita masuk kepada frame orang itu, meniadakan diri kita masuk dalam frame orang itu. Maka saudara-saudara sekalian, bahaya iri hati adalah menghancurkan identitas. Bahaya iri hati adalah menghancurkan dan meniadakan diri kita. Iri hati membuat seseorang itu tidak berarti. Maka saudara-saudara, satu ayat firman Tuhan yang mungkin membawa kita untuk kita bisa melihat frame yang Tuhan bentuk di dalam hidup kita yang berarti itu. Kita lihat Kejadian 50 ayat 20. Kejadian 50 ayat 20. Demikian firman Tuhan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara disebut berbahagia karena firman Tuhan membawa saudara menyadari hidup yang bermakna di dalam Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara sekalian, saya mau tanya, sekarang ini engkau ada di depan layar, ya, gadget, laptop atau TV, ya. Umumnya layar itu kotak, ya. Nah, coba sekarang perhatikan. Saya ingin ajak kita semua untuk memperhatikan. Coba lihat sekarang layar kotakmu, baik gadget, HP atau laptopmu. Engkau lihat itu, ya. Ketika engkau lihat, engkau melihat ada Alkitab, ada basil perjamuan untuk baptisan, ada alat perjamuan untuk perjamuan kudus, alat sakramen perjamuan kudus, alat sakramen baptisan. Engkau melihat dua ini. Engkau melihat mimbar, betul ya? Engkau melihat saya. Engkau melihat alat-alat musik. Saudara, di dalam frame ini, semua benda ini terkait menjadi satu makna.
kita sedang ibadah. Betul ya? Ada di dalam frame. Di dalam frame ini, semua yang Anda lihat ini terkait dengan satu tujuan, satu tema besar yang namanya ibadah. Anda dan saya sedang beribadah. Meskipun Anda ada di rumah atau tempat-tempat lain, Anda sedang beribadah. Ya, Anda mengikuti ibadah melalui online. Anda tetap beribadah. Ya. Di dalam frame itu semua terkait dengan satu tujuan. Itu yang dimaksud dengan mereka-rekakan. Saudara, tadi ayat yang kita dengar ada kata mereka-rekakan. Di dalam bahasa aslinya kata mereka-rekakan itu artinya begini. Merencanakan sesuatu untuk tujuan yang besar. Merencanakan sesuatu di dalam tujuan yang besar. Yang paling simpel begini. Anda memilih naik kereta ke Jakarta. Kereta ke Jakarta kalau tidak salah antara 9 sampai 10 jam. Ya, sekarang lebih cepat memang. 9 sampai 10 jam. Nah, saudara-saudara, pada saat engkau naik kereta, tujuanmu adalah Jakarta. Tetapi saudara-saudara, ketika engkau ada di dalam kereta, engkau bisa merencanakan di sana mau makan siang apa, nasi goreng kah, mie kah, atau bakso instan. Bisa saudara merencanakan memakan siang apa. Tapi saudara-saudara sekalian, ketika engkau masuk kereta itu, ketika tujuanmu Jakarta dan tidak ada tujuan yang lain, misalnya kereta ini hanya tujuan Jakarta, maka saudara-saudara, engkau sedang masuk di dalam rencana yang besar atau rencana yang panjang namanya Jakarta. Di dalam engkau menjalani rencana sampai Jakarta, di dalamnya engkau merencanakan hal-hal tertentu atau sesuatu yang kecil-kecil, tetapi tidak merusak atau melanggar atau mengganti tujuan yang besar. Itu artinya mereka-rekakan. Saudara-saudara sekalian, siapa itu Yusuf yang menuliskan atau mengatakan ayat ini? Yusuf mengatakan, memang kamu ini siapa? Dia menunjukkan kepada saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya siapa? Saudara-saudaranya adalah saudara-saudara yang membenci Yusuf. Saudara-saudara yang menjual Yusuf. Saudara-saudara yang mengatakan kepada ayahnya bahwa Yusuf sudah mati. Saudara-saudaranya yang memang tidak suka sama Yusuf. Maka saudara-saudara sekalian, kisah tentang Yusuf kemudian menjadi kisah yang penuh dengan drama-drama, saudara-saudara. Ya, kisah yang yang di dalamnya penuh dengan tragedi-tragedi. Kenapa, saudara-saudara? Sudah dijual jadi budak, ya, sudah dijual jadi budak di Mesir. Di Mesir lagi dia dituduh oleh tuannya. Masuklah dia penjara. Di penjara dia dilupakan. Saudara-saudara, banyak orang bilang, waduh apes ya hidupnya Yusuf ini. Sudah dibenci saudara-saudaranya, dijual jadi budak, kerja di sana dituduh kriminal, masuklah penjara. Di penjara dilupakan orang. Aduh, apa sekali hidup Yusuf ini. Ya. Orang melihat Yusuf, kamu nih apes. Aduh, sakno kamu, ya. Sudahlah kamu. Nah, tangisi nasibmu, ya. Semua orang memang gak suka sama kamu, ya. Semua orang ini memang membuang kamu. Sudahlah, hidupmu ini memang sial. Sudah kamu terima ya Yusuf ya. Tapi saudara-saudara, kemudian cerita berlanjut. Yusuf diingat oleh temannya.
juru minuman itu. Terus kemudian dia datang ke istana Raja Firaun. Kemudian Raja Firaun punya mimpi. Yusuf bisa tahu mimpinya dan bisa mengartikan. Cerita kemudian saudara-saudara beralih, berubah. Hidup Yusuf dipercaya untuk menjadi seorang penguasa. Saudara-saudara sekalian, ayat yang kita baca tadi adalah ayat yang kemudian menjadi satu rangkaian di mana Yusuf bicara kepada saudara-saudaranya yang datang ke Mesir tanpa tahu Yusuf itu adalah penguasa di Mesir. Luar biasa ini cerita ini. Dan saudara-saudara keluarganya takut. Saudara-saudaranya takut ketika apa? Ketika tahu bahwa ini Yusuf. Oh, dulu nih saya sudah buang dia, nyakiti dia, ejek-ejek dia, ya. Sudah bully dia. Aduh, nanti ini dibalas lagi nih saya dibully. Biasanya ya, orang yang sudah pernah dibully itu pahitnya luar biasa dalam, bencinya luar biasa dalam kepada orang yang pernah membuli dia. Maka saudara-saudara, pada satu saat dia merencanakan satu balasan yang lebih kejam dari apa yang pernah dia terima. Saudara-saudara, Yusuf memikirkan hal itu, aduh nih, celaka nih aku nih. Yusuf pasti dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya, dengan apa yang dia miliki, pasti dia akan melakukan pembalasan yang lebih berat daripada yang aku lakukan. Saudara-saudara sekalian, tetapi apa yang dikatakan Yusuf? Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Dan dia mengatakan alasan dari dia mengampuni saudara-saudaranya. Dia mengampuni saudara-saudaranya karena dia percaya kalau saudara-saudaranya mereka-rekakan apa yang jahat, Tuhan punya rencana yang besar. Nah ini dia. Punya rencana yang panjang untuk mereka-rekakan kehidupan Yusuf untuk sesuatu demi kebaikan. Itu artinya mereka-rekakan. Saudara-saudara, di dalam jangka panjang atau garis besar atau gambaran besar yang Allah tetapkan bagi Yusuf, ada hal-hal kecil, dijual lah, masuk penjara lah, dituduh lah, dilupakan lah. Sepertinya hidupnya itu penuh dengan dinamika. Tetapi saudara-saudara tahu bahwa semua itu ada di dalam rencana dan gambaran yang besar yang Allah telah tetapkan bagi Yusuf. Itu berarti saudara-saudara, dengan konsep ini yang dicatat oleh firman Tuhan, yang dinyatakan oleh firman Tuhan melalui kehidupan Yusuf, kita semua perlu yakin, ketika engkau dilahirkan di dalam keluarga ini, di keluarga yang sekarang ini, itu adalah bagian kecil dari sebuah bagian besar yang Allah tetapkan di dalam hidupmu. Mungkin Yusuf juga nanya gini, aduh, coba aku nggak lahir dari keluarga Yakub ya, amanlah aku. Mungkin aku bisa apa ya? Aku bisa nggak kehilangan mamaku. Aduh, kalau aku nggak lahir di keluarga Yakub, mungkin aku sekarang sudah menjadi anak kesayangan. Kalau aku tidak lahir dari dalam keluarga Yakub, mungkin aku tidak dijual jadi budak kayak begini. Aduh, mungkin dia di penjara ya sekali waktu siang-siang bolong gitu. Dia ingat papanya, aduh kalau aku gak lahir dari keluarga itu, mungkin aku sampai sekarang ini bisa makan siang sama papaku. Saudara-saudara, mungkin ini, mengapa begini, mungkin begitu terjadi. Itu mungkin juga dipikirkan oleh Yusuf. Tapi saudara-saudara sekalian, hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan Yusuf, yang kecil-kecil itu tidak merusak rencana besar yang Allah tetapkan dalam kehidupan Yusuf. Yusuf mungkin pernah kecewa terhadap keluarganya, kecewa terhadap kakak-kakaknya, kecewa terhadap lingkungannya, kecewa terhadap apa yang dia terima. Mungkin dia juga kecewa terhadap mimpi-mimpi besarnya. Gara-gara mimpi besarnya yang dia katakan, saudaranya jadi benci dia. Mungkin saja dia kecewa, saudara-saudara. Tapi sekali lagi, semua yang terjadi itu tidak merusak rencana besar Allah yang Allah telah tetapkan
di dalam kehidupan Yusuf. Maka saudara-saudara, kita tidak perlu cek keluarga sebelah untuk membesarkan iri hati kita, membesarkan ilusi kita. Kita perlu cek keluarga sebelah supaya kita bisa belajar dan melihat frame yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kita pelan-pelan, ya. Maka kita juga bisa belajar dari Yusuf untuk meyakinkan bahwa rencana besar Allah dalam kehidupanmu tidak pernah salah. Engkau ditempatkan dan dilahirkan di dalam keluarga yang sekarang ini bukanlah sebuah kegagalan atau kecelakaan, tetapi dalam sebuah rencana besar yang engkau sendiri tahu pada waktunya. Maka saudara-saudara, saya menyimpulkan 2 prinsip yang hari ini bisa kita ingat bersama, ya. Prinsip pertama adalah prinsip makna. Sebutkan 1, 2, 3. Prinsip makna. Apa itu prinsip makna? Prinsip makna itu karena Yusuf percaya bahwa segala yang telah terjadi dalam hidupnya adalah rencana Tuhan demi kebaikannya. Kebaikannya juga, kebaikan dirinya. Meskipun mungkin Yusuf masih berada dalam tahap untuk mengertinya. Saudara-saudara sekalian, prinsip makna itu artinya apa, ya? Makna itu dalam yang lain, kata yang lain adalah meaning atau arti. Saudara-saudara sekalian, apa maksudnya makna? Segala sesuatu yang engkau alami saat ini, engkau tahu artinya. Artinya demi kebaikanmu, untuk membentukmu, untuk mendewasakanmu, untuk mengatur hidupmu, untuk membuat engkau lebih bijak, untuk membuat engkau lebih bisa menguasai diri, untuk keluargamu mungkin bisa mengerti apa artinya relasi. Saudara-saudara, di dalam masa pandemik ini, ketika engkau belajar online di rumah, engkau tahu maknanya apa? Maknanya adalah di dalam engkau menjalani studimu, engkau harus tahu beberapa hal. 1, engkau lebih banyak berkomunikasi dengan orang tuamu tentang apa yang engkau pelajari. Itu yang pertama. Kenapa kemudian Tuhan izinkan untuk engkau sekolah di rumah? Supaya engkau juga melibatkan dan engkau menginformasikan kepada orang tua tentang apa yang engkau dapatkan melalui proses belajar. Saudara-saudara, seringkali banyak anak itu kalau sekolah orang tuanya nggak tahu dia dapat apa, ya, ngerti atau enggak, ya nggak tahu. Yang penting nilainya bagus begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, di sini letaknya bahwa orang tua terlibat dalam dunia anak, dalam proses pendidikan anak. Dan dia bisa tahu anaknya ini belajarnya sungguh atau benar atau enggak, gitu. Berarti orang tua harus lebih aktif. Lebih aktif mendampingi anak. Ini makna yang luar biasa, saudara-saudara. Pandemik ini luar biasa. Membentuk dan memformat sedemikian rupa manusia. Sehingga hal-hal 2 tadi tentang pembelajaran di sekolah, di rumah, itu terjadi. Kalau nggak ada pandemik, nggak bisa, saudara-saudara. Dan yang ketiga, yang paling simpel, engkau bisa makan setiap saat, lapar makan, ya. Di sekolah dulu, engkau bisa makan sewaktu-waktu? Nggak bisa. Tapi sekolah sekarang kan memang juga ada waktunya, nggak bisa setiap kali engkau nyamil, nggak bisa. Tapi setiap kali break makanan, engkau bisa turun ke bawah atau bisa ke dapur untuk bisa makan snack. Bisa kan? Nah, itu salah satu makna yang lain. Saudara-saudara, makanya anak-anak sekarang kalau sekolah di rumah lebih memilih, lebih enak, Pak. Banyak yang bilang, ya, lebih enak, Pak. Kenapa? Bisa makan sewaktu-waktu. Dan makannya enak-enak. Kok bisa enak-enak? Iya, Pak, tinggal pesan online. Dan online-nya juga enak-enak, ya. Lebih aman, ya. Jadi saudara-saudara, itu makna.
Ada makna-makna tertentu. Makna adalah sebuah arti, sebuah penghayatan tentang kehidupan, ya, untuk dirinya. Saudara-saudara, Yusuf itu menangkap. Semua ini ada maknanya, ada artinya. Dan betul saudara-saudara sekalian, ada artinya. Dia menjalani langkah demi langkah. Mulai satu step kepada satu step. Step yang lain kepada step yang lain. Satu demi satu. Melangkah begitu saudara. Satu. Dia selesaikan satu demi satu. Dia jalani satu demi satu. Ketika dia melangkah satu, mungkin dia sempat berhenti. Apa artinya ya aku di sini? Atau saudara setelah dia melewati, dia menoleh ke belakang. Apa ya artinya ini dan ini? Saudara, itulah artinya pemaknaan. Pemaknaan itu membuat hidup ini menjadi menjadi lebih terasa gitu loh. Ada rasanya. Bukan hanya mengerjakan rutin demi rutin, hari demi hari. Selesai Senin, Selasa. Setelah Selasa, Rabu begitu rutin. Tapi ketika kita berhenti untuk melihat apa ya artinya ya, apa ya maknanya ya, engkau jadi merasa, engkau jadi melihat, hidupku ini ada artinya. Ini bukan kecelakaan, ini bukan hanya semacam mekanisme alamiah. Tapi ini ada di dalam sebuah arti. Saudara, manusia adalah makhluk menemukan arti. Manusia adalah makhluk untuk mengerti apa maknanya. Ini yang menjadi kekhususan kita sebagai manusia. Ayo temukan. Temukan apa makna hidupmu dari hari ke hari. Pak, saya nggak tahu gimana caranya Pak. Oke, berhenti dulu. Berhenti sejenak. Lihat kemarin dan kemarin lusa. Apa yang terjadi dalam hidupmu? Oke. Engkau tenang sebentar. Engkau melihat. Apa pembelajaran yang engkau bisa terima dari pengalaman-pengalaman hidupmu? Itu makna kehidupan. Manusia adalah makhluk makna. Memaknai sesuatu. Yusuf mengalami banyak peristiwa. Tapi saudara-saudara, tanpa makna, peristiwa-peristiwa itu menjadi semacam apa ya? Semacam kekacauan yang tidak beraturan di dalam hidupnya. Tapi saudara, dengan dia mengatur dan menata ini, dia menemukan satu gambaran dan pola kehidupan bagi dirinya. Oh iya ya, aku dibuang ke Mesir ya. Dibuang ke Mesir, terus aku ditaruh di tuan ya, di satu tuan ya. Aku belajar apa di sana ya? Aduh, kemudian aku dituduh ya, masuk penjara. Aku belajar apa? Belajar memimpin saudara-saudara. Kalau melihat rangkaian kehidupan Yusuf, maka Yusuf sedang diajar Tuhan untuk menjadi pemimpin. Dengan pembelajaran-pembelajaran dari satu titik kepada titik yang lain. Ada satu gambaran besar bahwa Yusuf sedang dibentuk untuk menjadi pemimpin. Coba engkau temukan maknamu. Kenapa ya engkau suka hal-hal yang sifatnya sosial? Engkau masuk IPS, bukan IPA. Bukan karena begini, aduh Pak, saya nggak nututi ini saya, jadi saya masuk IPS. Bukan itu saudara-saudara. Tapi engkau tahu, kenapa aku masuk IPS? Oh ya, karena aku rupanya tertarik dengan hal-hal ini, dengan hal-hal ini, dengan hal-hal ini. Engkau sedang melangkah satu langkah demi langkah yang lain. Dan itu akan menentukan engkau mau masuk universitas nanti. Engkau mengumpulkan makna demi makna, arti demi arti, langkah demi langkah. Engkau menemukan satu gambaran yang besar dalam hidupmu. Seperti contoh saudara-saudara, dulu waktu kita kecil, siapa di sini yang suka? Coba tanya orang tuamu ya. Tapi saya mau tanya, siapa di sini yang suka itu dengan satu ini loh, satu gambar, tapi nggak jelas, yang ada hanyalah angka.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sampai 100 mungkin. Yang engkau perlu lakukan adalah menarik garis dari satu angka 1 ke angka 2. Angka 2 ke angka 3. Angka 3 ke angka 4. Begitu seterusnya sampai dengan angka 100, engkau ngikutin aja. Ngikutin aja. Pada saat engkau selesai sampai dengan titik terakhir atau angka yang terakhir, engkau menjauhkan gambar itu dan engkau melihat, oh, maksudnya gambar itu ini. Engkau sedang melakukan itu sekarang dalam hidupmu. Melangkah dari angka 1 ke angka 2. Dari angka 2 ke angka 3. Angka 3 ke angka 4. Mungkin saja engkau tidak tahu gambaran besarnya dulu. Mungkin. Tapi engkau sedang melangkah dengan arti, oh berarti ini angka. Sekarang saya ada di dalam angka 5, Pak. Bagaimana perasaanmu dari angka 1 ke angka 5? Ini kok banyak beloknya ya? Nah, itu mungkin kesimpulanmu sementara. Tidak apa-apa. Aduh Pak, ini kok ada tajam sekali ya? Belokannya? Oh, tidak apa-apa. Tapi ketika engkau terus mengikuti langkah demi langkah pimpinan Tuhan dalam hidupmu, engkau akan menemukan gambaran besar yang Tuhan sudah tetapkan di dalam hidupmu. Sabar. Ya, setia melangkah 1 demi 1. Ya, itu yang pertama. Prinsip makna. Prinsip makna. Tuhan sudah membuat gambaran besar. Tuhan meminta engkau menemukan makna di dalam gambaran besar itu. Yang kedua, saudara-saudara, melalui kisah Yusuf, Kejadian 50 ayat 20, kita belajar prinsip yang kedua, prinsip tujuan. Yang pertama, prinsip makna. Yang kedua, prinsip tujuan. Saudara-saudara sekalian, kalau prinsip makna lebih kepada apa yang telah terjadi. Ya. Apa yang engkau sudah jalani, itu namanya prinsip makna. Menggali makna dari apa yang engkau sudah alami. Tetapi prinsip tujuan adalah menghubungkan apa yang telah engkau alami, engkau hubungkan dengan apa yang akan terjadi. Itu namanya prinsip tujuan. Sekali lagi, prinsip makna adalah prinsip engkau sedang melihat dan membuat arti apa yang telah terjadi, dalam hidupmu. Ya, tetapi prinsip tujuan adalah menghubungkan antara arti dari apa yang telah terjadi, menghubungkan dengan apa yang akan terjadi di dalam dan melalui hidupmu. Saudara-saudara sekalian, Yusuf itu kemudian yakin apa yang terjadi berikutnya itu adalah bagian dari penggenapan janji Allah melalui dirinya, untuk dirinya juga, tapi juga untuk saudara-saudaranya dan bangsanya. Jadi saudara-saudara, pada saat dia sudah menemukan makna yang telah terjadi dalam hidupnya, maka dia bisa membawa makna-makna itu untuk dia melangkah apa yang akan terjadi, apa jalan yang Tuhan akan nyatakan berikutnya. Ini prinsip tujuan. Maka saudara-saudara, ada seorang sastrawan bernama Mark Twain. Dia pernah mengatakan begini, 2 hari penting dalam hidup manusia. 2 hari terpenting dalam hidup manusia. 1, pada saat engkau dilahirkan. Jadi kelahiranmu itu penting. Jangan menyesali kelahiranmu, karena kelahiranmu itu penting. Dimanapun engkau dilahirkan dalam keluargamu, engkau adalah orang penting. Karena Tuhan yang menetapkan engkau lahir di keluarga-keluarga ini. Dan keluargamu juga keluarga yang penting di mata Tuhan.
Ingat ya. Yang pertama, ketika engkau dilahirkan. Hari yang terpenting yang kedua adalah pada saat engkau tahu apa tujuan engkau dilahirkan. Pertama, hari terpenting dalam hidupmu yang pertama adalah pada saat engkau dilahirkan. Berarti engkau dilahirkan karena engkau orang yang penting. Di keluarga yang penting. Dimanapun kau berada, apapun keluargamu, di mata Tuhan kau penting, maka ada kelahiran. Saudara-saudara, yang kedua, hari terpenting di dalam hidupmu adalah pada saat engkau tahu tujuan mengapa engkau dilahirkan. Saudara-saudara, saya ingin mengajak kita semua untuk pertama-tama membangun prinsip makna. Lihat ke belakangmu. Lihat pengalaman-pengalaman hidupmu. Lihat hari-hari yang sudah engkau lalui. Lihat dulu apa yang terjadi. Temukan makna hidupmu. Apa yang kau bisa pelajari? Apa yang membentuk hidupmu? Apa yang baik yang engkau bisa lihat melalui hal-hal kehidupanmu? Itu prinsip makna. Sekarang setelah engkau menemukan itu, coba engkau kaitkan satu dengan yang lain. Maka engkau akan menemukan satu hal besar. Oh iya ya, rupanya aku dilahirkan dari keluarga ini. Aku memang dilahirkan dari keluarga yang bekerja keras. Papaku kerja keras, mamaku kerja keras. Berarti kerja keras ini merupakan nilai keluargaku. Nah gitu kan. Dan kerja keras ini diikuti juga dengan nilai yang lain, pantang menyerah. Waduh. Ya. Walaupun mungkin ini ku pas-pasan, maksudnya nilaiku pas-pasan. Nah ini, harus temukan ini. Kerja keras, tapi nilaiku walaupun sudah maksimal tetap pas-pasan. Nah, berarti engkau menemukan semacam apa ya, kompilasi atau keterkaitan hidupmu. Berarti jalurku apa nih? Berarti ini aku orang yang tidak terlalu suka akademis ya. Aku sukanya bekerja ya. Seperti keluargaku suka bekerja ya. Nah itu sudah ditemukan. Oh berarti Tuhan tuh mau ini kekuatanku nih. Coba gali bakat yang lain. Aku bekerja keras, tidak mudah menyerah, nilaiku standar, tetapi aku suka musik. Nah kalau aku suka musik, musik apa yang kau suka? Oh iya, aku suka menikmati musik ini. Oke, ada hal yang lain kemudian engkau temukan. Aku nih suka bekerja sama dengan orang. Engkau banyak menemukan hal. Oh berarti potretku begini ya. Aku menemukan hubungan demi hubungan. Nah saudara-saudara sekalian, itu prinsip makna. Nah kemudian saudara, ketika engkau menemukan makna, engkau melihat Tuhan, apa yang harus aku lakukan ke depan? Apa tujuanku ke depan? Apa yang engkau tetapkan bagi hidupku dalam sebuah gambaran besar? Saudara-saudara, ini perlu kita gumulkan terus. Yusuf menggumulkan ini terus. Marilah kita menggumulkan ini terus. Jangan khawatir. Jangan khawatir saudara. Meskipun kau tidak tahu apa yang ada di depan, tapi engkau tahu siapa pribadi yang akan membawamu ke depan. Maka saudara-saudara, ketakutan orang tentang masa depan itu makin besar ketika dia tidak tahu siapa Tuhan yang memegang masa depan. Dan siapa Tuhan yang menentukan masa depannya. Saudara-saudara, ketika engkau sudah menggali prinsip makna, engkau masuk dalam prinsip tujuan. Dan satu yang saya mau dorong bagi anak-anak muda GKI Pregolan Bundar, baik remaja maupun pemuda. Meskipun kau tidak tahu masa depanmu, belum tahu apa yang akan terjadi di masa depanmu, bangunlah relasi dengan Tuhan yang akan membawamu kepada masa depannya. Masa depan yang indah dengan rencana yang besar yang melaluimu nama Tuhan dimuliakan, banyak orang diberkati. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan seisi rumahmu.
Kiranya keluargamu diberkati. Keluargamu menjadi tempat di mana engkau menemukan makna dan menemukan tujuan. Keluargamu adalah wadah, adalah habitatmu untuk bertumbuh makin dekat dengan Tuhan. Maka saudara-saudara, bersyukurlah karena engkau dibentuk oleh Tuhan dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal di dalam hidupmu. Kiranya Tuhan memberkati. Teman-teman sekalian, remaja dan pemuda GKI Pragulan Bunder memberikan informasi kepada saudara-saudara bahwa tanggal 3 Oktober kita akan melaksanakan perjamuan kudus khusus bagi remaja dan pemuda. Maka kita perlu mempersiapkan diri kita untuk perjamuan kudus tanggal 3 Oktober nanti. Ya, saudara-saudara bisa mempersiapkan diri dengan sungguh, mempersiapkan hati, tetapi juga mempersiapkan hal-hal yang penting untuk bisa mengikuti perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah diperuntukkan bagi mereka yang sudah mengaku percaya, sudah sidi, dan sudah baptis dewasa. Mari saudara-saudara juga yang berasal dari jemaat lain yang sudah sidi dan baptis dewasa bisa mengikuti perjamuan kudus bersama-sama dengan kami. Kiranya perjamuan kudus membawamu makin ingat siapa Tuhan Yesus, membawamu untuk makin dekat dengan Tuhan Yesus, dan membawamu mencintai Tuhan Yesus dan mencintai apa yang Tuhan Yesus cintai, menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Ambil waktu teduh sejenak. Mari kita berdoa. Sekaligus kita mendoakan doa syafaat kita, menaikkan doa syafaat kita. Ambil saat teduh sejenak. Mungkin saat ini engkau sedang mencari makna. Cari saudara-saudara, temukan titik-titik itu. Lihat hidupmu di masa lalumu. Minta hikmat Tuhan untuk menemukan makna-makna hidupmu. Dan biarlah makna yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidupmu, engkau melangkah berikutnya kepada tujuan. Meskipun engkau tidak tahu membuat kalimat tujuan apa, tapi satu hal saat ini, mari kita serahkan kepada Tuhan yang memimpinmu di masa depannya. Ambil waktu teduh sejenak, saudara-saudara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan adalah Tuhan yang memberikan kami kesempatan untuk mencari makna dan menemukan makna hidup kami di dalam pimpinan hikmat-Mu. Maka tolong kami Tuhan untuk melihat apa yang telah terjadi di dalam kehidupan kami. Diberikan hikmat untuk menemukan makna demi makna yang Engkau taruh di dalam hidupmu. Dan ketika kami menemukan makna, Engkau juga berikan kami hikmat untuk melihat gambaran yang lebih jelas tentang hidup kami. Dan setelah itu tolong kami Tuhan, untuk kami dipimpin menetapkan tujuan-Mu di dalam hidup-Mu ke depannya. Dengan kami membangun relasi dengan Tuhan yang ada di masa depan kami, yang memimpin masa depan-Mu, yang juga akan membawa kami kepada masa depan yang penuh sukacita. Berkati setiap remaja dan pemuda. Tolong mereka untuk menemukan makna dan menggali dan menetapkan tujuan Tuhan di dalam hidupnya. Kami berdoa untuk setiap keluarga, orang tua, diberikan hikmat
untuk menjadi tempat menolong putra-putrinya, menolong anggota keluarganya untuk menemukan makna, untuk juga melihat tujuan. Engkau berkati setiap papa, setiap mama. Kami berdoa untuk mereka yang saat ini sedang masuk di dalam kehidupan yang kembali ke dalam kehidupan normal, kembali bekerja. Berkati Tuhan, berikan kami semangat untuk kerja keras, kerja cerdas, tidak pantang menyerah, melihat peluang-peluang. Kami berani untuk melangkah bersama dengan Tuhan, menemukan segala kesempatan dan melangkah dengan iman di dalam Tuhan. Tolong kami Tuhan, tolong orang tua kami, untuk kami boleh bergerak di dalam iman kami, dengan setia, bekerja dengan sungguh. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah perlahan memulihkan keadaan Indonesia, keadaan Jawa Timur, dan keadaan Surabaya. Berikan kami hikmat, baik anak-anak-Mu, orang-orang percaya, jemaat GKI Pregolan, dan juga warga kota Surabaya, untuk kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik di dalam membangun diri, membangun masyarakat, dan membangun sekitar kami. Melalui pandemik ini biarlah kami boleh belajar untuk lebih bisa menata batin kami, menata kesehatan kami, menata pikiran kami, menata emosi kami. Dengan kami bisa menata itu, maka kami bisa lebih produktif untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang membangun. Tuhan berkatilah. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-Mu. Pakai gereja-Mu, pakai komisi remaja dan pemuda, untuk melatih generasi-generasi muda melihat dunia, melihat iman. Iman hadir untuk dunia. Dunia menjadi persembahan kepada Tuhan. Dunia diubahkan dan dunia menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Pakailah generasi ini, bukan hanya generasi yang membangun sesuatu yang ada di dalam, tapi bergerak untuk maju ke depan, menjadi berkat bagi sekitar, dan nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa Tuhan untuk tanggal 3 Oktober, hari Minggu, tanggal 3 Oktober, kami berdoa biarlah perjamuan kudus khusus untuk remaja dan pemuda boleh kami siapkan sebaik-baiknya, terutama setiap jemaat pemuda dan remaja menyiapkan hati untuk mengikuti perjamuan kudus yang dilaksanakan tanggal 3 Oktober nanti. Kiranya Tuhan, kami boleh ingat bagaimana Tuhan datang ke dalam dunia, menyerahkan hidupmu dan memberikan kepada kami tujuan yang bermakna dan mulia. Maka Tuhan tolonglah kami, supaya kami boleh mempersiapkan hati kami. Terima kasih ya Tuhan, dengarkan doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami yang ada di surga,
kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bersama gereja dari segala abad dan tempat, mari kita perbarui pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, saatnya kita memberikan persembahan kita. Ayat persembahan diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita siapkan persembahan kita. Aku diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapak, terima kasih Tuhan, kami membawa Tuhan sedikit dari berbagai berkat Tuhan sudah sediakan buat siap kami. Kiranya Tuhan, persembahan yang kami berikan ini Tuhan dapat memberikan yang terbaik Tuhan untuk kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur. Amin. Teman-teman, hari ini kita diingatkan kembali bahwa senantiasa apa yang kita lakukan harus sesuai dengan kehendak-Nya. Dan ya, kita diingatkan lagi untuk tidak selalu tidak iri lagi akan teman-teman atau keluarga sebelah kita. Dan kita harus berjalan menggunakan iman, karena kita tahu bahwa belenggu dosa itu sudah dihancurkan oleh Tuhan, oleh darahnya yang suci itu, membebaskan kita dari dosa. Kita sama-sama naikkan pujian kita.
among loved one fail, says the Lord. Your love is powerful, knee shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. When the mountains fall and the sea turns rough, on my words stand strong, says the Lord. When the work gets done, feel a broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Sing your love is powerful, knee shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your praise abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chains. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Your love is powerful, knee shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chains. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Saudara-saudara, mari minta hikmat Tuhan menemukan makna hidup. Minta hikmat Tuhan melihat tujuan hidup. Makna hidup dan tujuan hidup. Kita melihat gambaran yang lengkap
di dalam hikmat Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan. Dan hidupmu menjadi berkat bagi hidupmu sendiri, bagi keluargamu, bagi sekitarmu, dan bagi orang-orang yang dekat denganmu. Maka terimalah berkat Tuhan. Kiranya kuasa, penyertaan, segala kemampuan, kasih sayang dari Tuhan, damai sejahtera, talenta dan kasih karunia menyertai saudara-saudara, menyertai teman-teman dimanapun kau berada, sekarang ini, seterusnya sampai sepanjang masa. Amin. Kau Allah yang besar, haleluya. Kau mulia, namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan, haleluya. Kau Allah yang besar, haleluya. Kau mulia, namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan, namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Teman-teman, ibadah hari Minggu telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman kaum muda GKI Perekonomian Bunder, saya percaya dalam masa-masa ini Tuhan membentuk kita dan kita belajar banyak hal sehingga kita menjadi pribadi yang terus-menerus diperbaharui. Saya mengajak pula untuk kita terlibat dengan dua cara. Yang pertama, mari kita menjaga diri kita, sering cuci tangan, menggunakan masker, dan juga menjaga jarak. Ini menjadi bentuk kita untuk kita bisa ikut di dalam kegerakan menjaga diri. Yang kedua, mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Untuk mereka yang melayani secara medis, mereka yang juga bekerja 24 jam sebagai gugus tugas paling depan untuk mengatasi COVID-19 ini. Kita tahu kita semua dalam keadaan yang seperti ini, ibadah kita masih online. Tapi kita bisa belajar untuk tetap fokus mengasihi Tuhan yang sudah mati menebus dosa kita, bangkit dan naik ke surga. Dan kali ini kita mau ngajak kalian untuk bagiin link dari ibadah kita yang ada di Prekbun, supaya kita bisa jadi berkat buat teman-teman yang lainnya. Dan teman-teman juga bisa bagiin link Prekbun Podcast. Nah, di sana kita bisa belajar renungan harian, belajar tentang firman Tuhan, dan tetap bertumbuh di dalam kondisi yang sulit seperti ini. Jika kalian ada pokok doa atau ingin kami bantu doakan, kalian bisa menghubungi majelis atau CG leader kalian, atau kalian bisa klik link di bawah ini. Kami ingin membantu dan mendukung kalian di dalam doa. Meskipun kita nggak bisa ketemu secara fisik, tetapi kita masih bisa ketemu secara online kan. Dan juga jangan lupa kita masih bisa saling care, kita masih bisa saling memperhatikan komunitas kita melalui apa? Melalui banyak cara. Salah satunya adalah fellowship online, CG online. Semuanya akan di up to date ke Instagram kita @prekbunyouthcommunity. Jadi jangan lupa untuk follow Prekbun Youth Community, stay update di sana. Bagi teman-teman yang mengikuti ibadah Youth Online Service hari ini dan teman-teman belum memiliki small group, care group untuk teman-teman bertumbuh, dan teman-teman ingin rindu untuk bergabung, mari ikut kami bersama-sama bertumbuh dalam care group bagi pemuda, small group atau CIS bagi teman-teman remaja, juga bagi teman-teman yang ingin terlibat
dalam pelayanan multimedia, video broadcast, dan editing, teman-teman bisa ikut terlibat bersama-sama memakai kemampuan teman-teman untuk memuliakan Tuhan. Langsung juga pendaftarkan di Instagram di Prekbun Youth Community. Kami tunggu pendaftarannya. Prekbun Youth Community, happy Sunday. Happy Sunday.